saya udah mulai rekam ini. Saya udah jalan. Sebentar, saya belum. Oke, saya udah mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Nisa. Eh, Mohon maaf Bu Ari, sebelumnya saya ganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan Bu Ari Oh, tentang permasalahan di kelas saya. oh ya dengan senang hati Bu Nisa. Ayo duduk di ruangan saya biar nyaman, biar kita nanti santai ngomongnya, biar nggak terganggu yang lainnya. Silakan Bu Nisa. Ayo ayo kita ke Ya, ruangan. Bu, terima kasih sebelumnya. Begini Bu Ari, saya ingin menceritakan ada permasalahan di kelas saya terkait murid saya yang bernama Doni. Ya. Begitu. Oh ya gitu. Terus gimana Bu dengan Doni Bu? Doni ini sering nggak masuk sekolah, Bu Ari. Oh maaf Doni sebentar tuh dulu, anaknya sebentar. malas. Sebentar, Doni itu muridnya Bu Nisa yang suka datang terlambat itu ya Bu Nisa? Betul, Bu Ari. Oh ya coba, saya agak paham nih tentang si Doni. Coba Bu, berarti ini sudah apa namanya sudah hal masalah ya bagi Bu Nisa ya, makanya Bu Nisa sampai pengen ngobrol dengan saya ya Bu Nisa ya. Ya coba, Iya, Bu Ari. ya, jadi coba Tuh. kok ceritakan ke saya coba sebenarnya Bu Nisa ceritakan kondisi atau situasi bagaimana sih pada saat ini Bu Nisa tentang si Doni itu? Jadi Doni itu sering datang terlambat dalam waktu seminggu pasti aja ada satu atau dua hari tidak masuknya. Mm-mm. Gitu Bu Ari. Nah, ketika saya tanya, Doni menjawab kesiangan, sakit, ke dokter. Ya begitu-begitulah Bu Ari gitu sehingga dia ya malas ke sekolah. Oh gitu, Doni jadi malas ke sekolah ya Bu Nisa ya. Oke, Iya Bu Ari. jadi sekarang ini tujuan Bu Nisa ke sini itu untuk membicarakan apa ya? Jadi permasalahan ini apa yang Bu Nisa inginkan dari pembicaraan kita ini? Ya, saya berharap sih Doni bisa berubah, bisa rajin datang ke sekolah, bisa belajar dengan teman-temannya, bisa menerima materi yang saya ajarkan dengan baik. Itu Bu Ari. Oh gitu. Jadi berarti selama ini menurut Bu Nisa nih, apa Doni itu termasuk dikategorikan anak yang malas gitu Bu Nisa? Ya, iya sih Bu, karena kan anak yang malas itu anak yang jarang hadir ke sekolah. Karena juga seketika saya panggil Doni, dia menjawabnya bertele-tele Bu. Gitu, berbelit-belit menjawabnya Doni itu. Oh gitu. Jadi Doni itu kalau ditanya itu selalu berbelit-belit. Jadi itu merupakan salah satu hambatan ya buat Bu Nisa ya tentang jawaban-jawaban yang Betul, Doni Bu. inginkan ya. Betul, jawaban itu berbelit. Jadi itu hambatan buat saya. Sebenarnya permasalahannya apa sih yang ada di dalam diri Doni sehingga tidak masuk sekolah gitu, Bu. Oh betul betul ya emang itu sih itu hambatannya yang termasuk terbesar ya Bu Nisa ya buat Bu Nisa ya untuk permasalahan Doni itu ya Bu ya. Terus sekarang Iya, Bu. dari hambatan itu dari kondisi tentang Doni itu apa sih yang Bu Nisa ingin lakukan untuk perubahan buat Doni? Ya, yang pertama-tama saya pastinya akan manggil Doni dan saya akan bicarakan lebih dalam lagi dengan Doni dan saya akan memberikan masukan tentang salah satu budaya positif ya Bu tentang tanggung jawab dan disiplin Hmm, pada diri Doni. Gitu Bu.
Oh iya, itu yang Bu Nisa akan lakukan ya. Sebenarnya yang sudah mau Bu Nisa rencanakan itu sudah bagus sih Bu. Kalau sampai terlaksana itu sudah insya Allah sih Doninya lebih rajin lagi ya Bu. Seperti yang Bu Nisa inginkan ya Bu ya. Yang Bu Nisa ingin terapkan ke Doni itu bisa merubah kondisi dari Doni sekarang menjadi kondisi yang lebih rajin gitu ya, keinginan Bu Nisa ya Bu Nisa ya. Iya Bu, dan Oke. saya juga yang strategi yang akan saya lakukan juga Bu, salah satunya saya ingin menghubungi orang tua Doni Ya. agar saya bisa tahu yang melatar belakangi Doni datang terlambat itu apa, sehingga Doni kesiangan terus. Terus saya juga akan memberikan masukan kepada orang tua Doni untuk menerapkan tanggung jawab di rumahnya. Jadi Doni tanpa dibangunkan, dia sudah merasa, oh sekolah itu merupakan tanggung jawabnya dia. Gitu Bu Ari. Wah, itu mah udah strateginya udah sangat cocok itu buat Doni, buat penyelesaian anak-anak yang memang agak malas begitu. Memang strategi dari Bu Nisa itu bagus karena itu akan membangun intrinsik itu sendiri ya Bu Nisa ya, dari dalam diri Doni sendiri ya Bu Nisa ya. Ya, baiklah. Ya Bu Ari. Oke, sekarang saya juga pengen tahu nih Bu Nisa, ukuran keberhasilan dengan strategi yang Bu Nisa kemukakan tadi apa ya Bu Nisa ya? Ukurannya pastinya Doni bisa datang ke sekolah tepat waktu, tidak kesiangan lagi, dan Doni bisa mengikuti materi yang saya ajarkan, Bu Ari. Dia juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Oh iya sih, mudah-mudahan berhasil ya Bu Nisa. Terus gini nih, kalau Iya, Bu Bu. Nisa dalam menyelesaikan masalah Doni ini ya Bu ya, tentunya ada teman Bu Nisa ya yang pernah punya kasus seperti itu. Kira-kira siapa teman Bu Nisa yang akan Ibu Nisa ajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah Doni lah, terutama dalam strategi itu. Iya Bu, kasus ini juga ada di kelas 5A, muridnya Ibu Aulia. Sama Bu Aulia juga anak muridnya ada yang malas Bu, seperti Doni. Tapi sudah terpecahkan sih, sehingga anak muridnya Bu Aulia bisa masuk ke sekolah rajin. Nah, saya akan berkolaborasi menanyakan metode-metode atau strategi kepada Bu Aulia bagaimana caranya agar Doni bisa masuk ke sekolah tepat waktu gitu Bu. Oke, itu kan kalau dari pihak sekolah ya Bu ya. Sekarang, sedangkan Doni itu tentunya dari tidak langsung di sekolah gitu ya Bu ya. Selain dari Bu Aulia, siapa yang akan Bu Anissa ajak untuk penyelesaian Doni ini untuk istilahnya mendisiplinkan Doni agar dia punya sifat-sifat malasnya hilang. Kira-kira siapa itu Bu Anissa? Pastinya orang tua murid, Oh. pastinya hanya Doni Bu. Nah, itu Gitu. betul itu. Itu langkah yang tepat karena bagaimanapun juga dalam mendidik anak kita tuh nggak mungkin sendirian Bu Nisa. Harus ada Iya Bu. kerjasama dengan orang tua yang seperti Bu Nisa tadi kemukakan. Aduh, saya sangat lega Bu Nisa dengan ide-ide dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bu Nisa. Jadi dari pembicaraan ini nih Bu Nisa, kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan? Ya, dengan permasalahan yang ada di kelas saya, permasalahan Doni yang malas datang ke sekolah, saya akan melakukan strategi. Di antaranya saya akan memanggil Doni untuk menerapkan budaya positif, yaitu tentang tanggung jawab dan disiplin. Saya juga akan panggil orang tua ke sekolah untuk bicara pada orang tua agar di rumah orang tua membantu Doni bersikap tanggung jawab. Itu Bu Ari Eh, kesimpulannya dari eh, pembicaraan saya dan Bu Ari. iya, tapi sepertinya tadi Bu Nisa belum mengemukakan ke saya kapan ini mau mulainya. Oh iya Bu Ari, saya akan melakukannya besok lusa Bu, karena besok masih ada pelajaran bidang studi, jadi lusa saya akan panggil Doni ketemu dengan saya dan orang tuanya.
Oke, nanti jangan lupa ya kasih tahu ke saya gitu ya gimana perkembangan Doni, karena memang ini Doni itu kan salah satu permasalahan dari di sekolah kita ya. Jadi bagaimanapun juga saya juga harus tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Gitu ya Bu Nisa ya. Baik Bu, nanti dalam waktu 1 minggu saya akan perhatikan, lihat perkembangannya Doni, apakah dalam waktu 1 minggu Doni rajin sekolah atau masih terus kesiangan tidak sekolah Bu. Oke deh, Ya saya begitu tunggu. Bu Ari. Saya tunggu ya Bu Nisa ya. Bu Ari. Ya, Ya. Bu Ari, begitu saja diskusi saya sama Bu Ari ya. Ya. Saya lega sekali ternyata permasalahan yang ada di kelas saya akhirnya terpecahkan. Mudah-mudahan Doni bisa rajin sekolah ya, Bu. Iya, oke deh. Selamat bertugas lagi ya Bu Nisa. Ya, terima kasih Bu Ari atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Dah ya, stop.